Di sini. Tadi dia enggak masalah. Tapi sekarang di sini. Jangan di sini. Sudah, ayo. Apa jadinya jika seorang siswa dipaksa bersujud sambil menggonggong seperti anjing? Sebuah tindakan yang bukan hanya merendahkan martabat, tetapi juga melukai jiwa seorang anak. Peristiwa ini terjadi di Surabaya, melibatkan seorang pengusaha kaya dan anak sekolah. Apakah hukum mampu menegakkan keadilan di tengah kesenjangan kekuasaan? Kasus ini menjadi sorotan publik, mengguncang media sosial, dan menuai kecaman luas. Seorang siswa berinisial E dipaksa untuk sujud dan menggonggong di depan umum. Pelaku, Ivan Sugianto, seorang pria dewasa, bahkan membawa preman bayaran untuk meneror sang siswa. Apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita telusuri kronologi lengkapnya. Kejadian ini berawal dari sebuah konflik kecil di pertengahan Oktober 2024. Siswa berinisial E, saat bercanda dengan teman-temannya di sekolah, menyebut gaya rambut seorang siswa lain berinisial M mirip dengan poodle, salah satu jenis anjing. Meski ucapan ini hanya disampaikan secara internal di antara teman-temannya, entah bagaimana informasi tersebut sampai ke telinga M. M, yang tidak terima disebut demikian, langsung merasa tersinggung. Ia kemudian mengirim pesan ancaman kepada E melalui direct message di media sosial Instagram. Ancaman tersebut berlangsung berulang kali hingga membuat E merasa ketakutan. Ancaman yang dikirim oleh M bukan ancaman biasa. Ia memaksa E untuk meminta maaf secara formal, bahkan menuntut agar E membuat video permintaan maaf dan menulis surat pernyataan di atas materai. Ibunda E, yang mengetahui tekanan ini, meminta anaknya untuk tidak menggubris ancaman tersebut. Namun, M tidak menyerah begitu saja. M akhirnya mengambil langkah lebih jauh. Ia tidak hanya mengancam melalui media sosial, tetapi juga datang langsung ke sekolah E dengan membawa beberapa pria dewasa, termasuk ayahnya sendiri, Ivan Sugianto. Saat tiba di sekolah, Ivan Sugianto bersama M dan rombongannya langsung mencari E. Dalam situasi penuh tekanan, E dipaksa untuk sujud dan menggonggong seperti anjing di hadapan mereka. Perbuatan ini direkam dalam video dan kemudian menjadi viral di media sosial, memicu kemarahan publik. Tidak hanya itu, Ivan Sugianto juga dikabarkan membawa 2 orang yang diduga sebagai oknum polisi untuk mendukung aksinya. Hal ini semakin menambah kontroversi karena melibatkan pihak-pihak yang seharusnya menegakkan hukum, bukan malah mendukung tindakan intimidasi. Setelah kejadian ini terungkap, Ibunda E, yang berinisial Mar, berbicara kepada media. Ia mengaku terkejut dan tidak menyangka anaknya akan menjadi korban intimidasi seperti ini. Mar menjelaskan bahwa E hanyalah seorang siswa biasa yang tidak bermaksud untuk menyakiti perasaan M. Namun, ancaman dan tindakan yang diterima E telah membuat keluarga mereka mengalami trauma mendalam. Di sisi lain, masyarakat mengecam keras tindakan Ivan Sugianto. Banyak yang mempertanyakan bagaimana seorang ayah bisa mendukung tindakan balas dendam yang melibatkan intimidasi dan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Bahkan John LBF pun sangat mengecam Ivan Sugianto yang telah melakukan hal tersebut. Saya John LBF nggak terima dengan kejadian ini. Seorang anak kecil di Surabaya, di Jawa Timur, disuruh sujud oleh seorang pengusaha. Dengan arogannya dia suruh sujud itu anak, bahkan disuruh menggonggong, bahkan nantang-nantangin orang semuanya dengan arogan seperti itu. Lu siapa yang punya negara? Hah? Kamu siapa yang punya negara ini? Yang punya negara aja nih gak searogan lu. Pemimpin negara kita ini gak ada yang arogan kayak lu. Ngerti gak lu? Itu manusia loh dan anak kecil loh. Saya nonton video kamu itu marah besar. Saya sebagai masyarakat mengutuk keras tindakan arogan kamu itu. Saya lagi konsultasi sama pengacara saya nih. Saya dengar-dengar katanya sudah berakhir damai. Nggak ada damai-damai. Nggak ada. Itu presiden yang buruk yang disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa ada seorang anak manusia, anak kecil yang kamu intimidasi sampai seperti itu. Karena dia takut sama kamu mungkin. Kalau gua nggak ada takutnya sama lu, ngerti lu? John LBF nggak ada takutnya sama lu, ngerti? Saya lagi konsultasi sama tim hukum saya. Kalau memungkinkan, saya bikin LP buat kamu. Saya ngelaporin kamu supaya jadi pembelajaran untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jangan bersikap arogan seperti itu. Emang duit lu seberapa banyak sampai lu bisa mengintimidasi orang seperti itu? Komnas Perlindungan Anak harus angkat bicara. Semua harus bersuara nih. Semua harus kompak. Harus dihukum secara pidana menurut saya. Harus ada efek jerak untuk si pengusaha ini. Kelakuan lu biadab banget, udah kayak yang punya dunia lu. Di atas langit masih ada langit, bro. Lu arogan kayak begitu sama anak kecil pula. Kau suruh menggonggong, kau suruh sujud di depan kau. Kau siapa? Raja? Hah?
Saya kawal kasus ini. Semangat saya kalau udah urusannya mengintimidasi orang kayak begitu, lu berhadapan sama John LBF lu ya. Nggak bisa, nggak ada damai. Harus ada efek jerak, harus ditindak secara pidana. Video yang viral di media sosial menjadi bahan perbincangan hangat. Banyak warganet yang menuntut keadilan bagi E dan meminta pihak berwenang untuk segera menangani kasus ini. Hingga kini, pihak sekolah, keluarga korban, dan aparat penegak hukum tengah menyelidiki lebih lanjut untuk memastikan bahwa tindakan intimidasi seperti ini tidak terulang lagi. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi kita semua, terutama para orang tua, guru, dan masyarakat. Konflik kecil di antara anak-anak seharusnya tidak diselesaikan dengan cara kekerasan atau intimidasi. Kita perlu mengajarkan anak-anak kita tentang toleransi, empati, dan cara menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Semoga keadilan dapat ditegakkan dan kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Jika Anda memiliki pendapat atau pengalaman serupa, bagikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan berita penting lainnya. Kekerasan bukanlah solusi, tetapi kebijaksanaan dan kasih sayang yang akan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik.